Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa untuk membangun kerohanian kita, program yang diberkati Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Bapak Ibu, kita hari ini masuk ke dalam episode yang ke-42. Kita akan membahas Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiar celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang yang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutku. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyak orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan, Allahku. Jangan jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur 38 ini adalah tidak tinggal dalam kesedihan. Kalau kita membaca Mazmur 38 ini, Daud itu menyampaikan keluh kesahnya. Penderitaan yang cukup berat yang dialami oleh Daud. Kalau saya pelajari, ya Daud ini berkeluh kesah karena dosa atau kesalahan yang dia lakukan, yang mengakibatkan rasa sakit, dan juga dia mengalami permusuhan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat tadi dalam pembacaan kita Mazmur 38, kelihatan kesedihan Daud yang sangat besar karena dia menyesali dosa, kesalahan dan kebodohannya. Bapak Ibu, ini yang kita harus miliki. Penyesalan yang besar akan dosa, kesalahan dan kebodohan kita. Daud mengalami rasa gentar terhadap geram murka dan amarah dari Tuhan yang menimpa dirinya. Daud mengalami terasing, terkucil, disalah mengerti oleh orang-orang yang berada di dekatnya, yang dekat dengan dia. Dan terlebih lagi dia merasa Tuhan seakan-akan menjauh daripadanya. Nah, semua yang dirasakan Daud, yang dialami Daud ini mengakibatkan beban fisik dan juga beban mental tentunya. Ya, bahkan kalau kita tadi baca, ya Daud ini mengalami sakit penyakit akhirnya. Daging tulangnya
kepalanya, pinggangnya, jantungnya, ya, matanya, telinganya, mulutnya, itu semua mengalami dampak. Dia tidak memberi jawab apa-apa kepada orang-orang yang memberikan tuduhan atau apapun terhadapnya. Dia seperti orang tuli, tadi dia jelaskan. Nah, saya coba baca Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-6 sampai Daud ini bicara seperti ini, Saudara yang dikasih Tuhan. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara kita mengalami penderitaan yang cukup berat seperti yang dialami Daud ini? Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-22, Daud itu berkata, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, yang adalah sumber keselamatannya. Di tengah penderitaannya, Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Daud berseru, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Dari sini kita melihat bahwa Daud itu tidak terus-menerus tinggal di dalam kesedihan yang dia alami. Dia tidak tinggal di dalam keterpurukan yang dia alami. Dia tidak tinggal dalam kejatuhan yang dia alami. Daud berseru kepada Tuhan, di mana dia mempercayai bahwa Tuhan mengetahui segala keinginannya dan keluh kesahnya. Tuhan menjawab doa-doanya. Dan tadi kita lihat dalam ayatnya yang ke-18, Daud juga mengakui dosanya kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mengampuninya, tidak menghukum dan menghajarnya, ataupun meninggalkan dirinya. Sebaliknya dia berharap Tuhan segera menolong dirinya di dalam ayat yang ke-22 yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 38 ini? Pelajarannya adalah tidak tinggal dalam kesedihan. Bapak Ibu, mungkin kita ada dalam keadaan tidak baik hari-hari ini. Mungkin kita sakit. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu menyaksikan program ini mengalami sakit penyakit apa. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pengkhianatan, ditinggal oleh orang-orang yang dekat kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kegagalan, gagal bisnis, gagal usaha, gagal membangun hubungan, ya. Dan mungkin ada di antara kita yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, ada kebaikan Tuhan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Jangan tinggal dalam kesedihan itu. Bangkit Bapak Ibu, sebab ada kebaikan Tuhan. Seperti Daud, dia tidak tinggal dalam kesedihannya. Dia tidak tinggal dalam penderitaannya. Dia tidak tinggal dalam kejatuhannya. Bangkit, karena Tuhan adalah keselamatan kita yang siap menolong kita. Arahkan mata kita, pandangan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan segera menolong kita. Karena Tuhan adalah keselamatan yang bersedia mendekat kepada kita di dalam segala keterpurukan yang kita sedang alami. Tuhan adalah jawaban bagi pergumulan Daud, dan saya percaya Tuhan juga adalah jawaban bagi pergumulan setiap kita. Tuhan adalah jawaban bagi kejatuhan Daud dalam dosa, dan saya percaya Tuhan adalah jawaban bagi kejatuhan kita dalam dosa. Dia bersedia mengampuni, bahkan melupakan segala dosa-dosa kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa, di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, mari taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak tinggal dalam
kesedihan kami. Apapun keadaan kami memandang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami pertolongan. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Tanda mereka membutuhkan dukungan doa, tanda mereka membutuhkan Tuhan. Hamba berdoa jamah mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang kekurangan, Tuhan bukakan tingkap langit-Mu. Bapa, hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara umat-Mu yang jatuh dalam dosa, angkat mereka. Bahkan lepaskan mereka dari dosa. Pengampunan Tuhan yang melimpah turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya ada kuasa dalam doa kita, alami kemurahan Tuhan, alami kebaikan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.